Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir di ruang dengar antum semuanya, menghadirkan program-program acara di sepanjang edisi hari ini, Kamis tanggal 8 dan 9 Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 30 Oktober 2025. Di sore ini, Ikhwatal Islam rahimakallah, seperti biasa akan kita dengarkan kembali kajian bersama guru kita Ustadz Denny Syaputra LCMA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab kaidah-kaidah fikih dalam hati akan kita dengarkan bersama. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dari pelajaran-pelajaran kita dengarkan nantinya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak selawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah kita dikumpulkan bersama mendapatkan syafaat dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita telah terkoneksi bersama Ustadz langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Sebelum kita mulai kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masyaallah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwatal Islam rahimakallah, sore ini kita masuki pertemuan ketiga dari pembahasan kita seperti biasanya. Dan sore ini kita masuk ke kaidah ketiga dengan pembahasan hati yang tidak dapat menampung pengganti dan yang digantikan darinya. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab insyaallah taala. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk audio, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing. Kita langsung silahkan kepada Ustaz. Nama Ustaz falyatafaddal mashkura majura. Nama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pendengar radio hidayah dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dalam membaca tulisan dari guru kita Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Itu berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam fikih hati. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama itu zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Pensuci hati ya seperti pertumbuhan pada tubuh. Kemudian kita juga pertemuan setelahnya kita membahas kaidah yang kedua, yaitu kaidah al-qalbu idza ibtala bi syai'in lam yabqa fihi muttasa'un li ghairihi. Hati apabila sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak ada lagi tempat untuk yang lain pada hati tersebut. Dan biidznillah
kita di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kaidah yang ketiga dari kaidah ini berkaitan dengan hati. Kaidah yang ketiga, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kaidah ini beliau nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kaidahnya adalah al-qalbu la yattasi'u lil-'iwadi wal-mu'awwadi anhu. Artinya, hati tidak dapat menampung pengganti dan yang digantikannya sekaligus. Hati tidak dapat menampung pengganti dan yang digantikan darinya sekaligus. Hati manusia ketika dia sudah diisi oleh sesuatu, apabila dia telah diisi oleh cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak bisa menampung ta'zim, pengagungan atau cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama. Jika sesuatu telah digantikan, maka tempatnya di hati tidak bisa diisi oleh keduanya sekaligus. Nah, ini kaidah yang sangat penting masyarakat muslimin, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjaga dan memperhatikan hati kita. Apabila hati telah diisi oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di waktu yang sama dia digantikan dengan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama, keduanya ini tidak bisa ditampung oleh hati. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, "Inna syara'i'a ghidha'ul qulubi wa quwwatuha." Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah, faman dakhala fihi fahuwa amin." Sesungguhnya syariat merupakan makanan bagi hati dan merupakan kekuatan yang bisa menguatkan hati seorang hamba. Syariat merupakan makanan dan kekuatan bagi hati seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah, faman dakhala fihi fahuwa amin." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah jamuan atau hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memasukinya, ia akan aman. Dan merupakan sifat tubuh, ya, sebagaimana halnya tubuh manusia. Apabila tubuh tersebut lapar, ya, maka dia akan mengambil dari makanan sekedar apa yang dia butuhkan, dan ia tidak lagi membutuhkan makanan yang lain. Kalaupun dia memakan makanan yang lain, ya,
di atas kebutuhan yang dia butuhkan, maka dia akan memakannya. Ada unsur keterpaksaan dan tidak merupakan kebutuhannya. Dan kadang kalau dia masih memakan, sementara dia tidak butuh kepada makanan tersebut, bisa jadi makanan tersebut akan memberikan mudarat kepadanya. Demikian halnya seorang hamba, apabila dia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan, ya, maka keinginan dia untuk mengamalkan apa yang sudah disyariatkan akan berkurang. Dan itu sesuai dengan ukuran dia melakukan amalan-amalan yang tidak disyariat tersebut. Dan ini berbeda dengan orang yang memperhatikan, memberikan semua perhatiannya kepada amalan-amalan yang telah disyariatkan. Dan dia melakukan amalan-amalan tersebut, maka ini akan menjadi besar kecintaan dia kepada amalan tersebut, dan dia akan benar-benar merasakan manfaat dari syariat tersebut. Maka kaidah di sini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wal qa'idatu huna anna man lam yaf'alil ma'mura fa'ala ba'dal mahdhuri wa man fa'ala al-mahdhur lam yaf'al jami'al ma'mur. Barang siapa yang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, maka pasti dia akan mengerjakan sebagian dari apa yang dilarang. Dan barang siapa yang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilarang oleh syariat, maka pasti dia tidak akan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang sangat penting. Tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan, sampai dia meninggalkan seluruh apa yang dilarang. Dan ketika dia mengerjakan sebagian dari apa yang tidak disyariatkan, maka pasti dia tidak akan bisa mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh syariat. Tidak mungkin seorang insan, seorang hamba bisa mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia masih mengerjakan sebagian apa yang dilarang. Dan tidak mungkin dia bisa meninggalkan seluruh apa yang dilarang, sementara dia masih meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Maka meninggalkan apa yang dilarang itu masuk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 14, "Fanasu hawwam mimma dhukiru bih, fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha." Mereka melupakan sebagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Ketika mereka meninggalkan sebagian dari apa yang diperintahkan, mereka pun diingatkan dengan kebencian, ya. Mereka pun ditimbulkan di antara mereka
ya, kebencian dan permusuhan. Dan jika mereka meninggalkan sebagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan, bagian apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, i'tabu bi ghairihi fawaqa'at bainahumul adawatu wal baghdha. Mereka pun diingatkan, mereka pun melakukan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan tersebut, maka timbullah di antara mereka kebencian dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat yang lain, surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya daripada wali-wali, penolong-penolong. Qalilan ma tadhakkarun. Akan tetapi kalian sangat sedikit mengingatnya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, dari yang berlawanan dari perintah tersebut, itu mengikuti wali-wali selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba tidak mengikuti salah satu dari ini, maka pasti dia akan mengikuti yang lain. Ya, maka pasti dia akan mengikuti yang lain. Tidak mungkin dalam satu waktu dua-duanya bisa terkumpul pada jiwanya, pada hatinya. Ketika seseorang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan melakukan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tunduk, patuh, ada ta'zim, pengagungan di hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka di waktu yang sama akan berkurang, bahkan hilang ta'zim dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, walidha tajidu man akthar min sama'il ghina hatta istawla ala qalbihi tanqusu raghbatuhu fi sama'il Qur'an hatta rubbama karihahu. Oleh karena itu, kita akan dapati seseorang yang lebih senang mendengarkan nyanyian dan lagu, ya, sampai nyanyian tersebut menguasai hatinya, ya, sampai nyanyian tersebut menguasai hatinya, dia menjadi berat, ya, dia akan berkurang keinginan untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan mungkin bisa jadi dia akan membenci Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, hubbul Qur'ani wa hubbul alhanil ghina fi qalbi 'abdin laisa yajtami'ani. Ya, beliau tuliskan bait ini, hubbul Qur'ani wa hubbul alhanil ghina fi qalbi 'abdin laisa yajtami'ani. Mencintai Al-Quran dan mencintai nyanyian di dalam hati seorang hamba, laisa yajtami'ani, tidak akan mungkin bisa berkumpul dalam satu waktu. Apabila yang tadinya dalam hatinya ada Al-Quran, kemudian dia ingin mengganti dengan laguan, dengan nyanyian, maka inilah makna kaidah tadi, hati, ya, tidak menampung pengganti dan digantikan darinya dalam satu waktu.
ومن أكثر من السفر إلى زيارة القبور والمشاهد الشركية لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. Dan juga orang yang suka dan sering melakukan perjalanan ya untuk menziarahi kuburan-kuburan dan tempat-tempat yang dilakukan di dalamnya kesyirikan, mengelak berkah dan semisalnya, maka keinginan dia untuk mendatangi Baitul Haram, Mekah akan berkurang, bahkan bisa hilang. Pengagungannya pun akan berkurang. Tidak akan mungkin kecintaan dan pengagungan dia ke tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk dikunjungi, dia akan mungkin sama dengan hati orang yang memang dipenuhi dengan sunnah. ومن أدمن قراءة الروايات والقصص السخيفة لا يكاد يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. Demikian orang-orang yang biasa membaca dongeng-dongeng, ya, cerita-cerita yang bermanfaat, maka tidak ada lagi tersisa pada hatinya untuk membaca cerita-cerita para nabi, ya, sejarah-sejarah para nabi, dan akan berkurang perhatiannya kepada kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh, bahkan bisa hilang. Wa hakadzal mushtaghilu bil bid'i fi ibadatihi tad'ufu inayatuhu bi tatbiqis sunnati fiha. Dan seperti ini orang-orang yang sibuk dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, jika dia beribadah ya di dalam setiap ibadahnya, maka akan lemah perhatian dia untuk mengamalkan sunnah. Ya, akan lemah perhatiannya untuk mengamalkan sunnah. Orang yang sibuk melakukan sunnah, maka dia tidak akan mungkin dalam waktu yang sama tersibukkan dengan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, orang-orang yang sibuk melakukan bid'ah, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal ibadah, maka dia juga akan lemah perhatiannya untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang berpaling, yang tidak mengamalkan doa-doa yang dicontohkan, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tawassul yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa lihat, ya, mereka sangat sedikit di antara mereka, atau sangat jarang mereka mengamalkan doa-doa yang disyariatkan. Bahkan yang sering mereka lakukan adalah bentuk praktek doa-doa yang mereka buat-buat sendiri. Atau tawasul-tawasul yang mereka buat-buat sendiri, yang tidak pernah diajarkan oleh syariat. Ya, ini dampaknya, ini bahayanya. Ketika hati ya sibuk dengan apa yang tidak disyariatkan, dengan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sibuk ya masuk ke dalamnya apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan memilih salah satu dari yang dua ini, dan dia tidak akan mungkin bisa menampung ya keduanya dalam waktu yang sama. Kemudian banyak contoh-contoh seperti ini kata Syekh Hafizahullah taala. Ya, banyak contoh-contoh seperti ini dan bisa kita saksikan dan bisa kita lihat sendiri. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa sadaqa at-tabi'iyul jalil Hasan
Ibnu Athiyah rahimahullahu taala haitsu qala, dan benar apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in, itu Hasan ibn Athiyah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah dalam agama mereka, melainkan Allah mencabut dari mereka sunnah yang semisal dengannya. Kemudian sunnah itu tidak akan kembali kepada mereka sampai hari kiamat. Dan ini perkara yang setiap orang yang melihat keadaan masyarakat dia akan mengetahuinya. Dia bisa melihatnya. Oleh karena itu, syariat kita sangat mengingkari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh syariat melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan-perbuatan seperti ini dalam urusan agama sangat dibenci oleh syariat kita. Karena perbuatan-perbuatan yang dinamakan dengan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan dalam ibadah, kemudian dilakukan oleh seorang hamba, sungguh di dalamnya terdapat berbagai macam kerusakan. Ya. Begitu banyak kerusakan. Oleh karena itu, ya, hati tidak bisa menampung penggantinya dan yang digantikan darinya dalam waktu yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam sebuah hadis, ya, berkaitan dengan 2 hari raya orang jahiliyah ketika itu, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kana lakum yawmani tal'abuna fihima faqad abdalakumullahu bihima khairan minha yaumal fitri wa yaumal adha. Bagi kalian ada 2 hari yang bisa kalian bermain atau bergembira di 2 hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari tersebut jauh lebih baik dari 2 hari raya orang-orang di ketika masa jahiliyah. 2 hari raya tersebut, kata Nabi SAW, Yaumal Fitri, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Maka ketika hati seorang hamba diisi dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini semua akan menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang atau menyebabkan kurangnya kesempurnaan hati tersebut, ya, atau menghilangkan tempat atau mengurangi tempat bagi hati tersebut untuk amalan-amalan yang bermanfaat disyariatkan oleh syariat kita. Maka seorang hamba yang keadaannya seperti ini, ya, yang di hatinya ada amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang tidak disyariatkan, maka ini pasti akan menghilangkan atau mengurangi keinginan dia untuk melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, maka hatinya akan rusak sementara dia tidak sadar. Sebagaimana halnya tubuh manusia yang diberi makanan dengan makanan yang tidak sehat, makanan yang sudah rusak, maka dia tanpa dia sadari, jiwanya, tubuhnya, badannya juga akan ikut merasakan dampak dari makanan tersebut. Wa hadza yubayyinu ba'dha dhararil bid'ah, kata beliau. Dan ini jelas menjelaskan
bahayanya ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wal khulasatu, kesimpulannya, anal quluba idza ta'awadat 'anil masyru'i bi ghairil masyru'. Sesungguhnya hati jika dipenuhi oleh sesuatu yang bukan berasal dari syariat, ya, atau hati ketika digantikan dari apa yang disyariatkan dengan yang tidak disyariatkan, atau digantikan atau dipenuhi dari yang hak dengan yang batil, fatarat anir raghbati fil haqqi wal masyru'. Ya, maka hati itu akan mengurangi atau menghilangkan ya pengaruh atau keinginan dan melakukan yang hak dan yang disyariatkan. Wa zala ma kana lahu 'indaha min al-mahabbati wat ta'dhimi. Ya, akibatnya apa? Maka akan hilang ya, atau akan lemah ya kecintaan dan pengagungan dia kepada apa yang disyariatkan. Ya, fanaqasa bisababi dzalika ta'thiruha fil qulub. Maka akibatnya juga amalan yang diperintahkan akan menjadi lemah, baik sedikit maupun banyak, sesuai kadar kesibukan hati dengan pengganti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesuai dengan kadar ya, sesuai dengan kadar kesibukan hati dengan penggantinya. Bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan keseluruhan. Maka fa khasiratin nufusu bihadza khusranan mubina. Maka rugilah jiwa seorang hamba yang keadaannya seperti ini dengan sangat-sangat rugi. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa a'dhamu min hadza, dan yang lebih parah lagi, yang lebih besar dari ini, anna man a'rada an ubudiyyatillahi wa ta'atihi wa mahabbatihi buliya bi ubudiyyatin li makhluqin wa bi mahabbatihi wa khidmatihi. Qala ta'ala, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan yang lebih parah dari ini, kata Syekh hafizahullah taala, ya, bahwasanya barang siapa yang berpaling, ya, yang lebih parah dari ini, barang siapa yang berpaling dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari ketaatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diuji ya dengan menghambakan dirinya kepada makhluk, memberikan kecintaan dan penghambaan kepada makhluk. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berpaling dari Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Wa man 'azuma khaufuhu min ghairillah qalla khaufuhu min rabbih. Dan barang siapa yang ketakutannya ya lebih besar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan lemah. Wa man kathuratil mahbubatu dunallahi fi qalbihi naqasat mahabbatullahi fi qalbihi. Dan barang siapa ya yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkurang kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya.
Kemudian fa'alal 'aqili ay yujahida nafsah. Oleh karena itu, untuk orang yang setiap mempunyai akal, hendaklah dia berusaha untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya. Ya, fayafragu qalbahu min al-ishtighali bil batil wal fikri fih. Maka hendaklah dia mengosongkan hatinya, membersihkan hatinya dari kesibukan dengan yang batil dan memikirkan perkara-perkara yang batil tersebut. Wa yas'a fi ayyamhuhahu min nafsihi kullama khatara lahu, dan hendaklah dia berusaha, ya, membutuhkan usaha. Hendaklah seorang hamba berusaha untuk menghapus dari hatinya, dari jiwanya, ya, kebatilan tersebut setiap dia merasukinya. Fala yaltafit ilaih, jangan dia hiraukan. Fadlan an yamla'a qalbahu bihi, ya. Jangan dia menoleh kepada kebatilan-kebatilan tersebut, apalagi dia mengisi hatinya dengan kebatilan-kebatilan tersebut. Wa hadha min anfa'il adwiyati fi salahil qalbi wa aqwal asbabi al-mu'inati ala indifa'i syarri anha. Kemudian kata beliau, ini merupakan obat yang paling mujarab. Ini adalah obat yang paling bermanfaat untuk memperbaiki hati. Ya, dan sebab yang paling kuat yang bisa membantu seorang hamba dalam melawan keburukan, menjauhkan hatinya dari segala keburukan. Kama alaihi ayyatasallaha bil himmatil aliyah. Ya, sebagaimana dia juga harus, ya, mempersenjatai dirinya dengan himmah, dengan keinginan yang kuat. Ya. Karena yang akan memudahkan seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam melawan hal-hal yang tidak baik atau bersabar dalam mengerjakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah himmahnya, keinginannya yang kuat. Ya, keinginan yang kuat, ya, susah untuk dilawan, susah untuk dikalahkan. Sebagaimana burung ketika semakin tinggi terbang, ya, semakin tinggi terbang, maka susah untuk ditombak atau dipanah atau ditembak oleh orang. Ya. Seperti juga seorang hamba ketika dia memiliki himmah yang kuat, himmah yang tinggi, maka ini susah untuk dijatuhkan, susah untuk dipengaruhi, ya, susah untuk dipalingkan. Ini merupakan juga senjata yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang mukminah. Harus memiliki himmah yang kuat, keinginan yang kuat untuk, ya, melawan, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ya, meninggalkan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan himmah yang kuat untuk melakukan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman 'alat himmatuhu salim bi taufiqillahi minal afat. Dan barang siapa yang memiliki himmah yang kuat, himmah yang tinggi, maka dia akan selamat, ya, dari cobaan-cobaan, dari segala bentuk fitnah, ya, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal maqsudu anna ijtima' al-qalbi 'ala Allah ma'ninatihi bihi wa tuma'ninatahu bihi wa sukunahu ilaihi bila munazi' wala jadib wala mu'arid huwa sihhatuhu wa hayatuhu wa na'imuh. Ya. Bahwasanya ketika hati seseorang yang ada pada hatinya adalah Allah, ya, dan tanpa diragukan lagi, ya, ini merupakan kesehatan kehidupan bagi hatinya, dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hatinya. Ketika hati seorang hamba yang ada di hatinya adalah Allah, ketika dia ingin melakukan, ya, dilakukan karena Allah, untuk Allah, kemudian dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ini merupakan kesehatan dan kehidupan untuk hatinya tersebut. Wa hadza babun 'azimun naf. Dan ini merupakan bab yang sangat besar manfaatnya. Ya. Wa la yulqahu illa ashab nufus syarifati wal himamil 'aliyah. Dan tidak, bab ini, ya, pembahasan ini
tidak akan didapatkan, ya, kecuali bagi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang mulia dan memiliki keinginan-keinginan yang tinggi. Ya. Apakah ada sesuatu yang lebih agung dari hati yang di dalamnya dipenuhi, ya, oleh kecintaan, keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dia lebih mengedepankan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala di atas hawa nafsunya, syahwatnya. Maka tentu tidak ada hati yang lebih agung, yang lebih mulia daripada hati seorang hamba yang keadaannya seperti ini. Ya. Hati yang dengannya seorang hamba selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas keinginan hawa nafsunya dan syahwatnya. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wal yu'lam anna thawab hadhihi al-hal mu'ajjalun fid dunya qabla al-akhirah. Dan hendaklah kita juga mengetahui bahwasanya ganjaran pahala bagi orang yang keadaannya seperti ini, pahalanya akan disegerakan di dunia sebelum dia akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Apabila seorang hamba di pagi hari dan di sore hari, ya, hatinya tidak ada dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin segala hajat dan kebutuhannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan apa yang menjadi kesulitan baginya, akan menghilangkan kesedihan yang menimpanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan lisannya selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan anggota badannya, ya, untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila seorang hamba di pagi dan di sore hari keinginannya adalah dunia, hatinya diisi oleh dunia, maka dia akan selalu berada dalam kesulitan, merasa selalu dalam keadaan sedih, ya, galau, gundah, ya, dan hatinya pun akan tersibukkan dengan dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tersibukkan mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan tersibukkan mencintai dunia. Lisannya pun akan tersibukkan dengan, ya, membahas, menyebut kehidupan dunia, membahas, menceritakan makhluk-makhluk, ya, manusia-manusia seperti, dan anggota badannya juga demikian, akan habis waktunya untuk melayani dunia dan orang-orang sepertinya. Dan ini merupakan kerugian bagi seorang hamba. Dia merasakan capek, letih, ya, yang tidak ada batasnya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh keinginan, dipenuhi oleh ketaatan, dipenuhi oleh memikirkan kehidupan akhirat, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Ya, dia akan merasakan ketenangan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbih." Barang siapa yang akhirat menjadi keinginannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan baginya dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dunia untuknya. Dia merasa orang yang paling kaya. Wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepadanya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainaihi. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan dia, hatinya dipenuhi dengan keinginan dunia, ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran baginya di depan matanya. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dia akan mendapatkan dunia yang dia inginkan, yang hatinya dipenuhi oleh dunia tersebut. Dia tidak akan mendapatkan dari dunia tersebut kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Ya.
Maka cukuplah bagi kita, bagi seorang hamba ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sibukkan hatinya dengan cinta dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan lisannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota badannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan pahala yang menyegerakan pahala bagi hamba yang selalu hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sibuk dengan cinta dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pahala yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba-hambanya juga mencintai orang-orang yang hatinya seperti ini. Ya. Dan demikian, orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga akan jadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain menjauh dari dia. Makanya sebagian salaf berkata, "Ma aqbala 'abdun 'ala Allah biqalbihi illa aqbalallahu 'azza wa jalla biqulubil mu'minina ilaih hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum." Sebagian salaf berkata, tidaklah seorang hamba, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kepadanya dengan hati-hati orang-orang yang beriman, sampai Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut, ya, mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang ketiga, ya, kaidah yang sangat penting bagi kita dalam menata dan memberikan perhatian kepada hati kita, ya, bahwasanya hati tersebut apabila dia diganti, ya, dengan sesuatu, maka dalam waktu yang sama dia tidak bisa menampung pengganti dan yang diganti darinya sekaligus. Maka ini perlu kita perhatikan. Apabila hati disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, maka pasti dia akan tersibukkan dengan, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Apabila hati tersibukkan dari hal-hal yang bermanfaat, maka insya Allah dia akan terjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini perlunya, ya, seorang hamba untuk menjaga hatinya. Ya. Jangan sampai hatinya dirasuki oleh hal-hal yang tidak diajarkan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat kita. Ya. Jangan sampai hatinya masuk ke dalamnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan, ya, ta'zim, pengagungan-pengagungan yang tidak dibenarkan oleh syariat, atau jangan sampai hatinya dipenuhi oleh syahwat ataupun syubhat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita ambil manfaat dari apa yang kita sampaikan, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik, atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan kitab kaidah-kaidah dalam fikih hati. Telah kita dengarkan bersama ikhwatul Islam di kaidah ketiga. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan ikhwatul Islam rahimakumullah, sepertinya untuk sesi kedua, sesi tanya jawab, kita tidak bisa terima pertanyaan-pertanyaan antum karena waktu maghrib tinggal 1 menit lagi jelang dikumandangkan dan sholat maghrib, dan mungkin kita cukupkan dan izin menutup Ustaz. Jazakallah khairan, semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari kaidah berikutnya pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, jazakumullah khairan atas atensi dan kebersamaannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.